Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ya sama itu atau sama apa ayah? Kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa ba'du. Alhamdulillah wa sekalian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini ya kembali dipertemukan dalam kajian ilmu fikih dengan kitab Sahih Fikih Sunnah karya Syekh Abu Malik apa Kamal ya bin Salim bin Said Salim Hafizahullah Ta'ala. Masih di pengantar, kita akan membahas sekarang tentang perkembangan ilmu fikih ya. Perkembangan ilmu fikih sejak zaman Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian para sahabat dan tabi'in tabi'in sampai masa madhab ya, madhab fikih sebagaimana yang dituangkan di dalam kitab beliau ya. Saya tampilkan dulu ringkasannya ya di dalam slide, lalu nanti kita akan baca langsung dari kitabnya. Ini baru saya tulis sampai sahabat aja ringkasannya. Ya, jadi perkembangan fikih pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang pertama ini ada dua poin ya, dua hal. Yang pertama memberikan contoh. Jadi Nabi itu memberikan contoh pengamalan syariat ya tanpa menentukan mana syarat, rukun, adab dan lain-lain. Lalu diikuti dan dipahami oleh para sahabat. Ya, jadi Rasul melakukan memberi contohnya secara lengkap ya, secara lengkap apa yang apa dilakukan oleh Rasulullah, dan di situ bergabung ya, berkumpul yang wajib, yang sunnah itu baru nanti dipahami oleh para sahabat mana yang wajib, mana yang sunnah gitu ya. Istinbat, jadi istinbat. Yang kedua, menjawab pertanyaan-pertanyaan dan memberi fatwa kepada para sahabat dalam permasalahan hukum. Jadi ada sahabat bertanya ya, dijawab oleh Rasulullah ya. Ada kasus-kasus tertentu Rasul menentukan hukum-hukum itu. Gitu ya. Jadi ini dua poin ini di zaman Nabi. Nanti di zaman sahabat di sini cukup ada rinci ya. Jadi ringkasannya dulu ya. Pada zaman sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat berpencar menjawab hukum berbagai permasalahan sesuai hafalan dan penyimpulan istinbat masing-masing. Nanti makanya nanti terkadang ada perbedaan pendapat dalam menyimpulkannya, gitu ya, terutama dalam nas-nas yang zonni ya. Dan memang fikih ini kan kebanyakannya zonni nasnya, apa dipahami bisa menimbulkan perbedaan gitu ya. Jadi ada petunjuk makna yang beragam dari nas itu. Nah, dari situlah nanti muncul beragam perbedaan pendapat. Jadi ajarkan kepada tabiin ya, tabiin juga sama menangkap atau menerima ilmu dari para sahabat juga dengan pemahaman yang berbeda, sehingga itu menjadi satu sunatullah ya, adanya perbedaan pendapat dalam fikih ya, karena kebanyakan nasnya itu zonni, walaupun apa namanya, permasalahan besar ya atau secara syariatnya ya itu sama gitu ya. Jadi ada yang menjadi dasar ya, syariat dasarnya yang ditetapkan dengan dalil yang qat'i, ya itu tidak mungkin berbeda pendapat. Sholat lima waktu misalnya kan, sholat apa rakaat sholat subuh dua rakaat, empat rakaat, nah itu kan perkara yang qat'i, tidak mungkin berbeda pendapat.
Nah, di sini nanti ada rincian tentang sebab perbedaan pendapat ya di kalangan sahabat. Kenapa sahabat berbeda pendapat? Nah, jadi memang perbedaan pendapat itu sudah sejak awal gitu ya, sudah sejak awal ada di zaman sahabat, bahkan ketika Rasul masih ada sekalipun di zaman Nabi. Itu yang terkenal kan kisah apa namanya pengepungan Yahudi Bani Quraizo. Ya kan kata Rasul SAW kepada para sahabat, la yusalliyan ahadukumul asra illa fi Bani Quraizo. Janganlah salah seorang dari kalian sholat asar kecuali di Bani Quraizo ya, di tempat Bani Quraizo. Nah itu kan para sahabat terbagi dua ya pemahaman terhadap sabda Nabi tadi. Jadi mereka melakukan perjalanan ke Bani Quraizo. Ketika di perjalanan sudah masuk waktu asar. Nah, ada dua pemahaman. Yang satu mereka berpaku kepada apa namanya ya zohir ya atau letter locknya apa yang sesuai lafadznya gitu ya, lafdi atau zahirnya bahwa jangan sholat asar kecuali di Bani Quraizo. Nah mereka di perjalanan walaupun sudah masuk waktu asar mereka tidak sholat karena berpegang kepada zahir sabda Nabi bahwa harus sholat di tempat Bani Quraizo sehingga mereka nggak sholat sampai nanti tiba di sana kan nyampe Isya ya waktu Isya. Nah, ada kelompok lain dari sahabat yang memahami maksud dari sabda Nabi itu jadi tidak melihat secara lafadznya ya Nabi mengucapkan begitu tuh di balik itu ada maksudnya. Nah ini yang kemudian menjadi maqasidi gitu ya, ini melihat ke maksud. Jadi maksud Rasul mengatakan itu tuh supaya buru-buru ya supaya bersegera agar di Bani Quraisyah itu asar udah nyampe gitu. Maksud sabda Nabi itu sehingga ketika mendapati waktu asar di perjalanan ya mereka sholat asar sesuai dengan waktunya ya itu inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sholat sudah ditentukan waktunya sesuai waktunya jadi di situ sudah ada perbedaan pendapat dan ketika sampai kepada Nabi perbedaan itu dan Rasul tidak menyalahkan pada salah satunya tidak mengingkari jadi memang sudah di apa namanya tolerir ya oleh Nabi ya tentang persoalan perbedaan pendapat sehingga wajar kemudian banyak apa terjadi perbedaan pendapat ya sampai sekarang gitu ya. Makanya kita jangan aneh dengan perbedaan pendapat dalam fikih ya karena memang sejak awalnya sudah ada perbedaan pendapat. Nah, nanti kita lihat apa sebab-sebabnya ya sebab-sebab yang membuat berbeda pendapat itu apa saja ya di sini ada saya ringkaskan ada 7 ya di kalangan sahabat. Ada 7 nanti yang nomor satu itu ada 4 macam, ada 4 bentuknya. Ya kita lihat di kitabnya dulu aja ya langsung. Barangkali ada yang mau baca dulu. Sudah lancar baca barangkali. Hmm. Belum, Pak Ustadz. Padahal yang mau baca silakan. Waktu itu siapa ya? Halo, Pak Ustadz. Silakan, yang Ipan. Ya, belajar, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tahdidun. Pak Ustadz, baca tahdidun ya? Tamhidun. 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 Cantumkan. Nas'atu il... Nas'atu itu apa, Pak Ustadz? Ya. Nas'atu ilmil fiqhi. Al-fiqhu fi fi ahdin nabi. Hmm. I'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun
al-fiqhu fi zamanihi asyarifu Syarifi. fi zamani syarifi em, mad, 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 Awan. mudawwanan mudawanan maksud Iya. mudawanan walam yakun al-bahthu fil ahkami yauma idzin mitlu ba'thi Misla berarti ya, karena khobar yakun ya. Khobar. walam yakun al-bahthu fil ahkami yauma idzin bah misla mudab ilaih pasad misla bahti Ya. haulai al fuqaha Wahai. eh Badal dari haulai, haulainya menurut ilaih. oh masih nyambung dari misla bahtil haulai terus itunya badal al fuqahai gitu maksudnya Ya. haitsu ya ya, Yubayinuna. yubayyinuna haitsu yubayyinuna bi aqsa jah jah bi aqsa jah, bi aqsa jahduhum maksud Judihim. juhdi oh juhdi bi aqsa oh mudaf ilaih maksud ya bi aqsa juhdihim gitu al arkanu Al-Arkana. Maful bih. bi aqsa jadi al arkana wasyuru to Wasyuto. wasyuru to wal adaba Ustaz. Ya, cukup ya, Kang Ipan. Ada lagi yang lain nggak yang lebih lancar bacanya? Mana Ustaz? Coba ya. Oh, kalau ada, Halo, Ana. ya silakan. Assalamualaikum. Ya. Hmm. Eh, dari kullu syai'in ya. Jadi. Kullu syai'in mumtazan kullu syai'in mumtazan anil akhiri Jadi, bidalilihi. jadi apa itu kalau juga ini Apa Ustaz? asyurut wal adaba. Ya, berarti Kullu syai'in. kulu syai. Hmm. Al-khabithatu lil-khabithina Lanjut Ustaz. Ya, lanjut. Tidak. wa yufriduna suwara min Hmm. sonaihim wa yatakallamuna ala tilka suwari al-mafrudati wa yuhadduna ma yaqbalul haddi Ada maful bih. hadda betul oh ya, ya. Ma yaqbalul hadda wa yahsuruna ma yaqbalul hasra ila ghairi dhalika wa innama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau fayaras Fayaro. sahabatu wudu'ahu sahabatu wudu'ahu fayu'khaduna bihi min ghairi Fayakuduna maklum. ayyu oh ya fayakhuduna bihi min ghairi ayyubayyina hadza ayyabina An yubayina. hadza rukn oh ya ayyubayyina hadza ruknun wa dzalika adabun wa kana yusalli fayaruna salatahu fayusalluna kama ra'auhu yusalli wa hajja fa faramaqan nasu hajjahu faf'alu kama fa'ala fafa'alu kama fa'ala ya. Ya, cukup ya. Ya, jadi ini yang pertama ya fikih di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi i'lam anna Rasul sallam lam yakun
lam yakun fiqhu fi zamanihi syarifi mudawanan ya. Ketahuilah bahwa Rasulullah SAW fikih itu pada zaman beliau ya yang mulia belum terkodifikasi ya, belum dibukukan mudawanan ya, belum dibukukan. Jadi belum menjadi disiplin ilmu kan. Karena nanti pengkodifikasian atau tadwin ya, tadwin ke apa tadwin keilmuan Islam itu baru mulai di zaman tabiut tabiin ya. Makanya muncullah madhab ya, madhab itu kan adalah seiring dengan ada tadwin ya, kodifikasi keilmuan Islam, tidak hanya fikih, ilmu-ilmu yang lain juga ya, akidah, ya hadis, siapa lagi ya, hadis tentu lebih awal ya penulisannya, kodifikasi. Jadi zaman Nabi belum ada ya kodifikasi keilmuan. Walam yakunil bahsu fil akami yauma idzin misla bahsi haulai fuqaha. Pembahasan tentang hukum-hukum pada waktu itu ya tidak atau belum seperti pembahasan para ahli fikih itu. Para ahli fikih yang membahas secara apa namanya sistematis ya berbab ya eh, apa permasalahan demi permasalahan ya dengan kerangka keilmuan begitu ya. Haitsu yubayyinuna ya di mana mereka para ahli fikih itu menjelaskan biaqsa judihim dengan kesungguhan dengan puncak kesungguhan mereka al arkana wa syuruta wal adaba rukun-rukun syarat-syarat adab ya kan dalam ilmu fikih kita akan pelajari dalam semua permasalahan ya atau kewajiban atau ibadah-ibadah itu kan ada yang namanya rukun, ada yang namanya syarat, ada yang namanya adab. Ya, itu adalah kesimpulan dari para ahli fikih itu sehingga bisa terjadi perbedaan pendapat apa saja rukunnya, ya, apa saja syaratnya. Itu bisa terjadi perbedaan pendapat. Ya, karena itu semuanya dipahami, disimpulkan dari nas-nas ya baik Quran, Sunnah ya Sunnah itu juga baik perkataan Nabi, perbuatan Nabi ya yang disimpulkan dari sana. Kullu syai'in mumtazan anil akhari bidalilihi. Ya, masing-masing apa kullu syai'in setiap se- se- segala sesuatu maksudnya dalam permasalahan fikih tersebut Ya anak mumtazan ya diistimewakan atau dibedakan dari yang lainnya dengan dalilnya. Ya, dengan dalilnya maksudnya masing-masing dari rukun tadi ya dari syarat dari adab ya itu dibedakan diistimewakan dari yang lain dengan dalilnya masing-masing. Wa yufriduna aswara min sanaihim dan mereka menentukan yufriduna menentukan gambaran-gambaran dari perbuatan mereka. Jadi hasil dari usaha mereka para ahli fikih itu ya dalam membuat gambaran-gambaran dari permasalahan-permasalahan fikih itu. Wa yatakalamuna ala tilka suwaril mafruḍah dan mereka membicarakan membahas terhadap gambaran yang ditentukan tersebut wa yuhadduna ma yaqbalul hada dan mereka membatasi apa yang memang menerima pembatasannya dari permasalahan fikih yang perlu diberi batasan begitu ya. Wa yahsuruna mayakbalul hasr dan mereka ini hampir mirip sih hadda dan hasr. Hasr itu sama membatasi juga. begitu Ya kalau Yahudur bisa menentukan ya. Kalau hasr membatasi. Ila ghairi dzalika ya dan seterusnya. Wa inna makana Rasulullah sallallahu yatawaddu
Nah, di sini contoh ya. Jadi eh, yang dilakukan oleh Nabi SAW ya tidak mengajarkan fikih itu dengan apa namanya eh, seperti halnya ilmu fikih gitu ya, berdasarkan klasifikasi yang tadi ya seperti itu. Tetapi Rasul ketika mengajarkan itu ya memberi contoh. Ketika berwudu Rasul wudu tanpa dijelaskan mana rukun mana syarat, dan itu disaksikan oleh para sahabat ya. Jadi nama kana Rasulullah SAW yatawaddu fayarus sahabatu wudhu'ahu. Para sahabat melihat wudunya fayahuduna min ghairi an yubayina. Mereka mengambil dari Nabi itu tanpa menjelaskan hada ruknun wa hada adab. Ini rukun ini adab wa kana yusalli fayarawna salatahu. Beliau sholat, lalu mereka melihat sholat beliau, fayusalluna kama ra'awhu yusalli. Mereka sholat sebagaimana mereka lihat Nabi sholat. Wahaja ya faromakon nasu hajjahu. Dan Rasul melakukan haji, ya orang-orang pun mengikuti ya hajinya. Fafa'alu kama fa'al. Mereka melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Wahada kana ghalibu hali sallam. Ya inilah keumuman keadaan Nabi SAW malam yubayin anna furudal wudu sittatun aw arba'atun, tidak menjelaskan bahwa kewajiban wudu itu 6 atau 4, walam yufrid annahu yahtamil an yatawadda'a insanun bi ghairi muwalatin hatta yahkum alaihi bisihhati awil fasadi illa ma sya'allah wa qallama kanu yas'alunahu an hadhil asya. Ya, dan Rasul tidak menentukan bahwa apa namanya berkemungkinan seseorang wudhu tanpa mualat. Ya, ini mualat nanti menjadi salah satu pembahasan apakah rukun atau rukun wudhu ataukah tidak. Jadi melakukan secara bersambung tanpa jeda ya mualat itu. Ya, itu nanti ada perbedaan pendapat ya. Sampai dihukumi apakah sah atau tidak ya atau batal ya wudhunya tanpa ada mualat. Ya, itu ilah masya Allah kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Jadi tidak menentukan ya Nabi itu. Nah, sedikit ya mereka bertanya tentang hal tersebut. Jadi para sahabat tidak menanyakan gitu ya apakah misalnya tadi masalah mualat itu ya apakah menjadi rukun atau tidak, sah atau tidak. Ya, tapi mereka mengikuti sih apa yang dilakukan oleh Nabi, mereka ikuti. Wa kana sallallahu alaihi wasallam nasu fil waqai fayubtihim. Orang-orang meminta fatwa ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kasus-kasus, ya lalu Rasul memberi fatwa kepada mereka. Fatwa itu kan maknanya ihbar ya an hukmillah biwa min ghairi ilzam. Di mana fatwa itu mengabarkan tentang hukum Allah ya tanpa ada kemestian. Makanya fatwa itu pilihan. Ya apa namanya kecuali ini dalam kondisi tertentu ya atau mungkin disepakati ya fatwa itu. Beda dengan kodo ya, kodo itu ihbar an hukmillah apa namanya bi ilzamin gitu ya, dengan ada kemestian. Ya khususnya berkaitan dengan orang yang dihukumi tersebut. Ketika ada orang yang bersengketa lalu diberi keputusan hukum yang kodo, maka itu ya wajib diterapkan hukuman itu. Makanya oleh hakim kan kodo itu oleh kodi. Sedangkan fatwa ya oleh siapa saja yang berkompeten untuk memberi fatwa. Makanya ya pilihan ya banyak lembaga-lembaga fatwa ataupun perorangan para asatidz, para ulama yang mereka layak untuk berfatwa. Nah, jadi Rasul pun memberi fatwa.
Nah, tentu kalau dari Rasul ya wajib diikuti ya. Karena kan ada karena tidak ada lagi yang lain ya yang ditaati selain daripada Rasul. Ya, suatu kewajiban. Ati Allah wa atiur Rasul ya. Itu jadi kalau fatwanya langsung dari Nabi ya tentu harus diikuti. Dan tidak ada pilihan yang lain gitu. Hanya satu pilihan saja. Wa turfa'u ilaihil qadaya dan diangkat kepadanya permasalahan-permasalahan ya perkara-perkara fayuqdha lalu diberi keputusan. Wa yaran nas yaf'aluna ma'rufan fayamdahu wa yaran nasa ya yaf'aluna ma'rufan fayamdahu. Beliau melihat orang-orang melakukan kebaikan lalu beliau memujinya au munkaran fayunkiru alaihim ya atau kemungkaran lalu beliau mengingkari mereka. Wa ma kullu ma abtabihi mustaqtiyan anhu wa qada bi fi qadiyatin aw ankarahu ala fa'ili kana fil ijtima'at. Dan setiap yang Rasul fatwakan ya kepada orang yang meminta fatwa ya dan juga menetapkan suatu hukum kodok pada satu permasalahan atau mengingkari ya terhadap pelakunya ya yang itu terjadi pada saat berkumpul ya fil istimaat faro'a kullu sahabi ma yasarahullahu lahu min adatihi wa fatawahu wa aqdiyatihi. Lalu setiap sahabat melihat sebagaimana yang Allah mudahkan baginya dari ibadah pada amin ibadatihi ya tadi dari ibadah beliau fatwa dan qada beliau fahafidhuha wa aqolaha. Lalu masing-masing sahabat itu menghafalkan apa yang disampaikan oleh Nabi tadi dan memahaminya wa aqolaha wa rafa likulli syai'in wajhan min kibali hufufil qara'ini bihi. Ya, dan dia mengetahui bagi setiap sesuatu ada wajah ya, ada sisi apa namanya? Maksudnya sisi petunjuk ya, sisi petunjuk maknanya. Ya, dari segi ya atau dari arah terdapatnya qarinah ya. Nah, ini yang nanti yang menjadi penyebab perbedaan pendapat. Jadi dari hadis Nabi ya, baik itu berupa fatwa ya atau qada ya ataupun baik dari perbuatan yang beliau lakukan. Nah, itu kan nanti para sahabat menangkap ya memahami. Nah, itu bisa dipahami berbeda karena ada sisi-sisi yang memungkinkan terjadi perbedaan pendapat dengan adanya korinah tadi itu. Ya, dengan adanya korina fahamala ba'duha libahati gitu ya. Maka sebagiannya mengarahkannya kepada hukum mubah wa ba'du alal istihbabi, sebagiannya mengarahkan kepada hukum mustahab, sunnah. Ya wa ba'duha ala naskhi, bahkan sebagian ada yang mengarahkan kepada hukum nasah, menasah. Menghapus ya li amaratin berdasarkan tanda-tanda wa qaraina. Dan korina keterangan lain yang memalingkan kanat kafiatan indahu ya hal itu cukup ya di sisinya. Walam yakunil umdatu indahum illa wijdanul itmi'nani wassalji min ghairi iltifatin ila turukil istidlali fanqadu asru sallallahu wa hum ala dzalika. Ya, yang menjadi pegangan di sisi mereka para sahabat tidak ada lain melainkan ada perasaan ketentraman ya dan kesejukan tanpa menoleh
kepada cara-cara ya dalam beristidlal. Ya, maka berakhirlah ya masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka dalam keadaan seperti itu. Ya jadi maksudnya ya secara alami gitu ya, karena kan apa namanya mereka juga adalah orang-orang pilihan kan para sahabat itu, dan mereka tidak sama levelnya ya, berbeda-beda, makanya ada yang ahli ijtihad, ada yang tidak dari para sahabat itu ya. Dan umumnya yang meriwayatkan hadis itu ya para ulama dari para sahabat, yang mereka tidak hanya menyampaikan hadis tapi juga memahami gitu ya hadis yang mereka sampaikan, sekaligus ya mengajarkan istinbat-istinbatnya, fikihnya gitu ya dari hadis-hadis itu. Gitu. Jadi ada apa secara alami mereka memahami itu dengan apa itminan dari ketenteraman ya di dalam memahami bahwa inilah gitu ya yang benar dari pemahaman dari hadis Nabi. Ya, dan mereka kan tentu sudah direkomendasi ya, sudah ditazkiyah oleh Allah ya generasi para sahabat itu. Sehingga tidak mungkin mereka mengajarkan kesesatan atau memahami suatu kekeliruan fatal gitu ya dari memahami nas itu. Ya, tidak mungkin. Nah, sehingga mereka secara alami dalam memahami itu dan tentu di dalamnya sudah ada cara-cara beristidlal, gitu, sudah ada. Ya, mereka apa namanya dengan menggabungkan nas-nas yang ada gitu ya ditarik kesimpulan, lalu dengan kemampuan bahasa Arab yang masih murni ya salikoh yang ada dalam diri mereka, ya mereka memahami nas-nas itu sesuai petunjuknya. Jadi sudah ada sebetulnya cara-cara memahami. Nah, nanti cara-cara ini kemudian diteruskan oleh para tabiin ya generasi berikutnya. Itu mereka juga apa mendapat ilmu itu dari para sahabat. Termasuk para sahabat juga apa namanya menyimpulkan dan sebagainya itu sebenarnya dari Nabi juga gitu ya. Dipahami dari yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya semuanya ada dasarnya sebenarnya ya. Cara-cara istidlal itu termasuk masalah kias. Misalkan itu kan di hadis-hadis Nabi juga ada landasannya. Rasul juga melakukan kias. Misalnya begitu. Semua ada landasannya. Nah, kemudian di masa sahabat ya, jadi di zaman sahabat ya berikutnya ahlus sahabati radhiyallahu anhu. Zaman sahabat ya semoga Allah meridhai mereka. Suma innahum tafarraqu fil biladi. Ya, kemudian mereka berpencar ya di berbagai negeri eh, sehingga nanti ada beberapa negeri yang menjadi pusat ilmu ya, peradaban ilmu. Wa syaraqul wahidin muqtada nahiyatan minan nawahi. Dan masing-masing ya setiap orang, setiap sahabat, ya, khususnya yang menjadi para ulama itu ya, itu menjadi orang yang diikuti ya dari sisi tertentu. Fakasuratil waqa'iu, maka terjadilah banyak peristiwa kasus ya. Wadaratil masailu, dan beredar permasalahan. Fastabtau fiha, maka mereka meminta fatwa ya tentangnya, tentang permasalahan tadi. Fa'ajaba kullu wahidin hasba ma hafidahu aw istanbatahu. Maka setiap orang ya para sahabat itu menjawab sesuai dengan yang ia hafal dan ia simpulkan. Wa illam yajid fi ma hafidahu aw istanbatahu ma yaslul jawabi. Dan jika dia tidak mendapatkan pada apa yang dihafal dari Nabi ya, jadi tidak ada nasnya secara khusus ya dari Nabi yang ia bisa istinbat ya, yang cocok, yang layak untuk menjadi jawaban,
ijtahada bi ra'yihi. Dia beristihad dengan ra'yunya, dengan akalnya. Wa arafal illatallati adara Rasulullah SAW alaihal hukma. Dan dia mengetahui ilat, alasan yang diberlakukan oleh Rasulullah SAW ya terhadap hukum. Ya, jadi melihat ilatnya ya kenapa Rasul menghukumi begini gitu ya dipahami alasannya, alasan hukumnya sehingga ketika ada hukum yang baru ya tinggal diterapkan gitu ya sesuai dengan ilat tersebut. Fi mansusotihi ya dalam nas-nasnya gitu ya. Jadi inilah nanti kias ya ini kan kias. Jadi kias itu ya harus ada asalnya ya. Makanya rukun kiasnya ada asal, ada cabang ya, far'un gitu ya, ada ilah, alasan hukum dan ada hukum. Empat rukun kias. Jadi harus ada nasnya ya ada nasnya yang diambil ilatnya, lalu ilat tersebut diterapkan kepada hukum yang baru, kepada yang cabang itu. Nah, itu dilakukan oleh para sahabat. Fataronal hukma haitsuma wajadaha ya maka dia memberlakukan apa namanya memberlakukan apa secara ya memberlakukanlah kepada yang lain ya hukum tersebut ya di mana dia mendapatkannya ya mendapatkan ilat hanya kembali ke ilatnya ya jadi memberlakukan ya hukum kepada kasus lain ya di mana ada ilat yang sama ada alasan yang sama layak luju dan di muwafaqati Rasulullah mereka tidak mengurangi kesungguhan ya untuk sesuai dengan maksud dari Nabi SAW. Jadi mereka nggak sembarangan di dalam menentukan hukum ya pada kasus-kasus yang baru, tapi betul-betul bersungguh-sungguh agar apa yang mereka tetapkan itu sesuai dengan maksud Nabi SAW. Gitu ya. Makanya kan sebetulnya baik Al-Quran, Sunnah itu sudah mengandung petunjuk bagi semua permasalahan hukum. Walaupun tidak disebut secara langsung. Ya, makanya setiap sesuatu itu ya ada hukum Allah. Makanya itulah tugas para ulama menyingkap hukum Allah pada kasus yang tidak disebutkan gitu ya. Sebetulnya ada hukum Allah itu. Makanya ulama itu tugasnya menyingkap hukum Allah. Bukan jadi ulama itu bukan membuat hukum ya keliru kalau ulama membuat hukum dia hanya menyingkap hukum Allah yang tersembunyi dan sebetulnya sudah ada petunjuknya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ya yang terkenal ya mana zalamin apa nazilatun gitu ya. Di dalam kitab Ar-Risalah beliau di dalam kitab Risalah itu kitab usul fikih yang paling awal ditulis. Jadi kata beliau tidaklah suatu kasus terjadi yang menimpa seseorang ya kecuali di dalam kitab Allah ya sudah ada petunjuknya di situ. Illa wa fi kitabillah sabilul huda fihi gitu ya. Ya dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah itu ya. Asbab itilaf sahabati wa suwari. Ya, jadi intinya sebagaimana yang tadi saya simpulkan ya, fikih di zaman sekarang ya mereka menjadi para ulama yang mengajar ya kepada generasi berikutnya ya tabiin istinbat mereka ya terhadap hadis yang mereka atau nah maka tadi memungkinkan maka di sini dijelaskan asbab ikhtilafi sahabati wa suwari. Fa inda idzin wa qala ikhtilafu bainahum ala durubi minna. Nah, ketika itu terjadi perbedaan pendapat di antara mereka ya kepada beberapa macam. Soal ini yang saya simpulkan ya di
slide. Ania semua sahabi umman biqadiyatin aw fatwa. Seorang sahabat mendengar suatu hukum ya dalam suatu permasalahan atau fatwa, walam yasma'ul ahur, dan tidak didengar oleh yang lain, faizah hidup dengan ro'yunya dan akalnya dalam hal itu bentuk ada 4 ya. Jadi dia tidak mendengar langsung dari Nabi gitu ya, salah seorang itu. Maksudnya tidak didengar oleh yang lain, gitu. Yang lainnya tidak mendengar, lalu yang lain. Karena ada dua pihak ya, yang namanya perbedaan pendapat tentu ada dua pihak. Nah, yang pertama yang alif ya an yaqwa istihadum muwafiqul hadis. Sahabat tadi dia tidak mendengar hadis dari Nabi, dia beristihad ya dengan akalnya dengan mengarahkan karena istihad itu kan bajrul wus'i ya, itu yang sudah dipelajari dalam usul fikih. Untuk kajian usul fikihnya kita sebenarnya sudah ada ya. Ada yang udah hatam tuh pakai kitab berapa 51 pertemuan tuh bisa disimak. Kemudian juga syarah al-waraqat ya sedang berjalan. Itu istihad itu kan badrul wus'i, mengerahkan kesungguhan. Inaili hukmin syar'i ya, untuk meraih hukum syariat. Jadi yang namanya istihad nggak sembarangan, harus mengerahkan kesungguhan ya. Tentu dengan perangkat-perangkat yang ada gitu ya, yang ada apa, menjadikan landasannya. Itu jadi para sahabat bersungguh-sungguh. Nah, jadi ternyata hasil istihadnya itu sesuai dengan hadis. Nah, ini contohnya, bentuk tuh diberi contohnya. Wa misaluhu, contohnya maja Ibnu Mas'udin anna usila an imra'atin mata anha. Ya, apa yang datang diriwayatkan dari apa Ibnu Mas'ud bahwa dia bahwa dia ditinggal mati oleh suaminya, lalu suaminya itu belum menentukan maharnya, belum menentukan maharnya ya. Rasulullah yaqdi fi dzalika. Aku belum melihat Rasulullah SAW memutuskan tentang hal itu. Fahtalafu alaihi syahran, bisa berpisah selama sebulan walahu, dan mereka apa namanya berulang-ulang gitu ya, meminta berulang-ulang. Fastahada biroi, lalu beliau beristihad dengan akalnya, dengan pikirannya, waqada bi analaha maharun. Ya, dia menetapkan, memutuskan bagi perempuan tersebut istri-istri yang lain. Maksudnya kebiasaannya biar ya standar gitu ya, standar maharnya belum ditentukan mahar yang akan diberikan itu. Ya, tidak boleh lebih dan tidak boleh, baginya ada iddah. Ya, menunggu biasa ya, iddah ya, menunggu ya. Di perempuan 4 bulan 10 hari ya. Walahal miros, dan baginya ada waris. Faqama Ma'qal ibnu Yasarin. Yasar ya berdiri fa syahida bi anna Rasulullah, ya, lalu dia bersaksi yang semisal itu pada perempuan di antara mereka. Nah, ini lebih Yasar itu dia bersaksi bahwa dia melihat, mengetahui Nabi memutuskan. Nah, artinya dari Nabi ya tidak melihat, tetapi Ma'qil bin Yasar dia melihat, maksud itu sama, sesuai dengan yang diputuskan oleh Nabi. Fafariha bidzalika Ibnu Mas'udin farhatan lam yafrah mislaha qattu ba'dal Islam. Maka Ibnu Mas'ud bergembira dengan hal itu dengan suatu kegembiraan sepertinya setelah Islam. Nah, ini ya, ketika dia belum menemukan hadis yang jelas, ternyata hasil istihadnya sama gitu ya dengan nas yang ada kegembiraannya. Itu ya, makanya itulah kegembiraan bagi orang-orang beriman ya, orang-orang yang soleh, yang cinta kepada ilmu. Ketika menemukan ilmu ya, kejelasan ilmu itu adalah satu kegembiraan. Ya, maka ya beruntunglah orang-orang yang cinta ilmu, yang dia bergembira dengan ilmu itu, yang mengenai ilmu. Jadi kenapa? Karena ilmu adalah hal yang sangat berharga, yang paling berharga ya dari
daripada kalau orang sudah cinta ilmu ketika menemukan ilmu, menemukan kepuasan dengan ilmu itu suatu kegembiraan, makanya tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah lelah. Kenapa? Karena ada kenikmatan di situ, ada kenikmatan dalam dalam menuntut ilmu, meraih ilmu itu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian yang berikutnya ya, ya an yaqa bainahumul munadhar, terjadi perdebatan di antara keduanya, wa yadharul haditsu bil wajhi alladhi yaqbi qalibul dhanni wa yarji'u istihadi ilal masmu'i. Ya, jadi terjadi perdebatan ya dengan bentuk apa namanya yang ada padanya kekuatan atau dugaan kuat. Lalu dia rujuk dari istihad itu kepada yang didengar pada hadis. Jadi ternyata ada hadis yang menyalahi ya dari hasil istihadnya, ya maka dia harus harus rujuk ya, harus beralih ya kepada hadis tersebut. Wa misalu radhiyallahu anhu kana min madhabi annahu asba juduban fala saumala. Pendapatnya. Karena istilah madhab ini juga berlaku juga ya. Jadi para sahabat itu dengan istihad ya, masing-masing sahabat itu yang mereka beristihad secara mandiri ya, memahami dalil-dalil ya, itulah madhab. Jadi Abu Hurairah madhab beliau orang yang masuk waktu subuh dalam keadaan junub maka tidak ada saum baginya, gitu ya. Jadi dia masih junub artinya belum mandi gitu ya, artinya belum mandi janabah. Nggak keburu gitu ya mandi janabah pada maksudnya pada waktu saum ya, saum Ramadan misalnya. Ya, maka dianggap saumnya tidak sah gitu ya. Ketika sudah masuk waktu subuh masih dalam keadaan junub. Fi madhabihi farana. Nah, sampai sebagian istri Nabi SAW mengabarkan kepadanya yang berbeda dengan madhabnya. Lalu dia rujuk. Ya kalau hadisnya jelas, sahih gitu ya, ya harus berubah lah, harus meninggalkan pendapat. Ketika orang terus belajar ya, membuka diri ya, mempelajari fikih ini, ketika menemu ternyata ini lebih jelas, dalilnya lebih kuat, ya dia harus mengikuti sesuai ilmunya. Mau pokoknya saya begini aja deh, ketika ditampakkan ya di pikirannya yang lebih jelas, yang lebih kuat, sikap-sikap yang tercela seperti itu. Justru ketika ya menemukan ternyata yang lebih kuatnya ini, gitu ya, maka dia harus sebut. Itu sudah diperhatikan oleh para sahabat. Karena ada hadisnya ya, ada hadisnya secara jelas tuh ya, di Sahih Bukhari juga tentang apa namanya sahnya junub ketika waktu subuh. Bahkan itu juga dipahami dengan dilalah isyarah ya dari ayat Quran. Jadi ada isyarat di dalam ayat Quran ketika menyebutkan apa namanya dalam ayat saum itu kan uhila ya, uhila lakum lailatas syiyam ya, pasti ila nisaikum nalibasulakum atau libasulahun wabtagu maka kataballahu lakum ya, itu kan dibolehkan untuk berhubungan ya. Harapkanlah apa yang Allah tetapkan, maksudnya anak gitu ya, dari berhubungan itu mengharapkan keturunan. Lalu boleh juga wakulu wasrobu gitu ya, boleh berhubungan suami istri, makan minum hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas benang putih dari benang hitam, maksudnya fajar. Jadi sampai fajar suami istri makan minum sampai fajar. Ya, artinya di situ tidak memberi kesempatan untuk mandi gitu ya, untuk mandi janabah. Jadi sampai pokoknya sampai sebelum subuh masih dibolehkan untuk berhubungan suami istri. Ya, sehingga selesai misalnya berhubungan lalu subuh tidak sempat mandi. Ya, berdasarkan ayat itu boleh. Karena ayat itu tidak memberi kesempatan untuk mandi dulu sebelum datang subuh. Itu dengan dalil isyarah dari ayat itu, selain ada hadis yang jelas juga. La ala wajhi alladhi yaqfi ghalibul dhanni falam yatruk istihada bal ta'ana fil hadis.
Nah, sampai kepadanya hadis, dia tidak menduga kuat ya akan kesahihannya. Ya, maka dia tidak meninggalkan istihadnya, bahkan menganggap ada kelemahan dalam hadis tersebut. Tidak sahih. Wa misal contohnya anna Fatimata binta Qaisin. Bahwa Fatimah binti Qais radhiyallahu anha syahidat inda Umar bin Khattab, menyaksikan di sisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia nakarat mutallaqatan salasan, bahwasanya dia ditalak 3. Falam yaj'al laha Rasulullah SAW nafaqatan wala sukna. Ya, dan Rasul tidak menjadikan untuknya nafkah dan tempat tinggal. Farada syahadataha, dan maka Umar menolak kesaksiannya. Nah, jadi orang yang ditalak 3, wanita yang ditalak 3, itu berdasarkan yang diketahui oleh Fatimah binti Qais, tidak diberi atau tidak ada kewajiban bagi mantan suaminya untuk memberi nafkah dan tempat tinggal selama, maksudnya selama masa idahnya ya, selama masa idahnya. Nah, tapi Umar menolak kesaksiannya. Wa qala la natruk kitaballah biqauli imra'atin wa la nadri aswadaqat am kadzaba. Kita tidak meninggalkan kitab Allah Al-Quran, ayat ya yang jelas yang menyebutkan ada memberi nafkah, memberi tempat tinggal ya dalam ayat. Dengan perkataan perempuan yang kita tidak tahu apakah dia benar atau keliru ya. Kadzaba itu dalam bahasa Arab ya tidak mesti bermakna dusta ya, tapi keliru gitu ya. Makanya kan antara sahabat itu apa namanya menyebut kadzaba itu. Antara sahabat itu dia dusta. Misalnya Aisyah kan mengatakan terhadap siapa, Ibnu Abbas ya, kadzaba Ibnu Abbas. Kadzaba di situ tidak mesti bermakna dusta, karena nggak mungkin benar sahabat berdusta. Berdusta itu kan dosa besar. Ya, itu maknanya keliru, keliru gitu ya. Yang namanya keliru dalam ijtihad ya terjadi karena kan para sahabat tidak masuk. Mereka juga beristihad, makanya istihad mereka bisa benar bisa salah. Gitu. Jadi inilah yang sering dijadikan apa namanya bahan serangan ya orang-orang orang Syiah gitu ya. Jadi sahabat itu berdusta, itu salah memahami ya. Kata baris itu maknanya keliru bukan dusta. Waqalat Aisyah, tu Aisyah berkata, ya Fatimah taqillah, wahai Fatimah bertakwalah, takutlah kepada Allah, ta'ni fi qawliha la sukna wa la nafaqah. Ya, yakni dalam perkataannya tidak ada tempat tinggal dan tidak ada nafkah. Gitu ya. Jadi itu contoh ya, salah satu contoh saja. Jadi terkadang ketika disampaikan hadis yang mereka sudah tidak mempercayainya, ya. Tidak, karena kan bahkan para sahabat itu juga mereka sangat berhati-hati gitu ya untuk memastikan apakah benar ya dari Nabi atau tidak ya. Makanya misalnya ada saksi atau ada apa atau orangnya memang sudah dikenal ya percaya. Yang kemudian yang keempat ya dal, ini sesuai dengan abjad ya, urutan abjad dal. Allah yasila ilahil hadis wa asla, tidak sampai hadis kepadanya ya sama sekali. Wa misalnya contohnya anabna Umar bahwa anabna Amrin, bahwa ibnu Amr bin As ya. Karena yang nisa, dia memerintahkan perempuan idza tasalna arian kudna rusalna. Apabila mandi untuk membuka kepala mereka, maksudnya rambut rambut mereka
apa namanya diurai ya, diuraikan ketika mandi itu pengikatnya ya atau sanggulnya itu ya. Wasamiat Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah mendengarnya bidzalika ya hal itu faqalat ya ajab libni amri libni amri hadza. Ya, mengherankan bagi Ibnu Umar hal ini ya nisa an yanqudna ru'usahunna untuk mengurai ya, rambut mereka afala ya'muru an yahlikna ru'usahunna. Mengapa dia udah tidak perintahkan saja untuk mereka menggunduli gitu ya, rambut mereka, kepala mereka. Jadi Ibnu Umar menyuruh untuk dibuka, diluraikan ya ketika mandi janabah. Kenapa nggak sekalian aja ya suruh botakin gitu, ya, suruh dicukur kata Aisyah itu. Ini menunjukkan apa namanya Aisyah ini membantah gitu ya pendapat Ibnu Umar tadi. Nah, justru Aisyah mengatakan, nah ini berarti hadis ya yang dia ketahui dari Nabi. Faqad kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah SAW min ina'in wahidin. Aku pernah mandi bersama Rasulullah SAW ya dari satu bejana wa ma'azidu ala an abroga ala ra'si salah sa'ibrawat dan tidak aku tambah ya kecuali menuangkan air ke kepalaku sebanyak 3 kali tuangan. Ya, jadi tidak perlu dibuka gitu ya ikatan di rambut, cukup diguyurkan saja. Ya, nah ini ada kita selesaikan ya cukup nggak ya waktunya? 10 menit lagi. Yang kedua nih Rasulullah SAW fa'ala fi'lan. Mereka melihat Rasulullah SAW melakukan suatu perbuatan. Fayamiru ba'dum ala kurbati wa ba'dum ala ibadah ini ya. Sebagian menganggap oh ini ibadah ya, makdo kurba oh ini hanya mubah saja. Contohnya anak Nabi SAW biar malu fitwab. Nah ini yang rommel ya dalam tawab lari-lari kecil. Pada jumhur milaan naram lebih top sunnah ya sebagian mereka menganggap itu sunnah wa hamalahu Ibnu Abbas ala annahu inna fa'alahu sallallahu ala sabil ittifaq li'aridin arada ya wa huwa qaulul musyrikin hatomatum huma yasrib wa laysa bisunnah. Nah, sedangkan Ibnu Abbas memahaminya yang dilakukan oleh Nabi itu sesuai dengan apa namanya alasan ya atau penyebab yang muncul yaitu perkataan orang musyrik yang mengatakan demam Madinah sudah apa namanya membuat mereka lemah gitu. Jadi karena memang pensyariatan ya adanya lari-lari kecil waktu tawaf itu ketika dilihat dulu oleh orang-orang musyrik untuk melihat tuh orang-orang apa namanya orang-orang Islam gitu ya itu lemah-lemah karena waktu di Madinah itu kan terkena demam Madinah. Nah, supaya dilihat oleh orang kafir itu kuat itu orang beriman harus terlihat kuat di hadapan orang kafir. Ketika dilihat orang itu berlari gitu berlari. Kayaknya ada batas ya ada batas garisnya itu. Jadi ketika sudah sampai di garis itu berjalan lagi seperti biasa. Itu ketika berjalan itu tidak terlihat oleh orang kafir karena kan mereka di atas bukit ya melihat-lihat orang kafir itu. Nah ini apakah menjadi sunnah ataukah tidak gitu ya karena ada alasan tadi. Itu yang lebih kuat ini sunnah ya karena itu kan awal mula saja syariatan. Tapi ketika sudah dilakukan menjadi nabi menjadi sunnah yang dilakukan. Kemudian ikhtilaful wahmi ya perbedaan wahab. Contohnya bahwa Rasulullah SAW haji wahab ini asumsi ya. Lalu dilihat oleh orang, sebagian mereka menganggap itu haji tamatu, haji kiro, dan haji ifrod. Di haji Nabi ini mana ya dari ketiga macam haji itu? Ya perbedaan dalam lupa ya karena lupa.
Contohnya bahwa Ibnu Umar berkata Rasul itu umroh pada bulan Rajab. Ya, lalu Aisyah mendengar itu dan menghukuminya bahwa Ibnu Umar itu lupa. Ya, berbeda dalam dobat, ya dalam apa namanya redaksi ya, redaksi hadis Nabi. Nah ini yang terkenal bahwa Ibnu Umar itu meriwayatkan dari Nabi, sungguhnya mayit diazab karena tangisan keluarganya. Nah, lalu Aisyah menghukumi bahwa itu waham, itu asumsi, ya dugaan yang lemah, yang mengambil hadis apa namanya ala wazin marro Rasulullah SAW ala Yahudiya. Jadi Rasul melewati seorang Yahudi yang menangis, yabki alaiha alwa, yang apa yang ditangisi oleh keluarganya yang meninggal. Dia berkata, sungguhnya mereka nangis ya, dan bahwa perempuan itu diazab di kuburnya. Nah, lalu dia mengira bahwa azab itu disebabkan oleh tangisan. Wazon al-hukma aman ala kulli mayit, dan dia mengira bahwa hukum itu umum bagi setiap mayit. Nah, jadi ini dibantah oleh Aisyah. Jadi maksud Nabi bukan orang mayit itu diazab karena dia dikarenakan keluarganya menangisinya. Karena kan nggak sesuai gitu ya, masa ditangisi gara-gara ditangisi diazab. Jadi azab itu karena perbuatan dia waktu di dunia, karena kekafiran dia itu kan orang Yahudi kan gitu. Diazab lalu keluarganya nangis. Jadi terbalik gitu ya. Jadi eh, apa namanya, si mayitnya disiksa gitu ya, lalu oleh karena itu keluarganya menangisinya, bukan terbalik gitu, bukan karena keluarga menangisi lalu diazab. Itu kan nggak sesuai dengan prinsip syariat bahwa setiap orang akan mendapat sesuai yang diusahakan. Masa gara-gara perbuatan orang lain disiksa oleh di dalam kubur gitu kan? Laisa insan illa ma sa'a ya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Itu kan jelas. Ya, baik sampai situ aja dulu ya nih. Kita tanggung nih dua lagi ya. Keenam, dalam alasan hukum ya Rasul berdiri ketika ada jenazah. Nah, itu apakah karena apa alasannya? Jadi berbeda dalam memahami ilat hukum. Ya, apakah karena malaikat memuliakan maka umum bagi orang mukmin dan kafir, ataukah karena kematian itu sendiri sendiri suatu yang dahsyat, ya ataukah karena Rasul tidak mau apa jenazah orang Yahudi itu lebih tinggi dari beliau sehingga beliau berdiri gitu kan, sehingga khusus untuk orang kafir saja. Itu jadi berbeda dalam memahami alasan hukum. Dan yang terakhir berbeda dalam menggabungkan dua hal yang berbeda ya, dalam secara zohirnya berbeda. Seperti Rasul melarang menghadap kiblat ketika buang hajat ya, sebagian berpendapat itu umum ya, tidak dimansuh ya. Sedangkan sebagian lagi menasah gitu ya. Jadi itu tujuh hal sebab perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Walau alam bisawab. Kalau ada yang ditanyakan mungkin sedikit silakan.
Ini ada rinciannya, jadi ini sebagai contoh aja ya untuk permasalahan yang disinggung itu ya. Seperti menghadap kiblat itu kan pernah ya melihat secara tidak sengaja Rasul itu apa namanya menghadapnya ke kiblat. Sehingga nanti disimpulkan kalau di tempat tertutup ya secara khusus yang dibangun untuk buang air, maka itu boleh gitu ya menghadap atau membelakangi kiblat. Kalau di tempat terbuka, padang pasir kan dulu itu tidak boleh menghadap kiblat. Ya Allah alam bisawab ya. Qul qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.